Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nevi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai analisis korelasi bivariat Pearson. Setelah itu saya juga akan melakukan uji korelasi bivariat Pearson menggunakan aplikasi SPSS. Analisis korelasi merupakan studi pembahasan tentang derajat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan nilai koefisien korelasi. Hubungan antar variabel tersebut dapat bersifat positif dan negatif. Kemudian di sini ada persyaratan dalam analisis korelasi bivariat Pearson. 1. Data penelitian untuk masing-masing variabel setidak-tidaknya berskala rasio atau interval. Namun demikian, analisis ini bisa juga dipakai untuk data kuesioner dengan skala Likert. 2. Data untuk masing-masing variabel yang dihubungkan berdistribusi normal. 3. Terdapat hubungan yang linear antara variabel penelitian. Kemudian di sini ada arti angka korelasi Pearson correlations. Nah, koefisien korelasi ini memiliki paling kecil -1 dan paling besar 1. Yang pertama, berkenaan dengan besaran angka ini, jika 0 maka artinya tidak ada korelasi sama sekali, sementara jika korelasi 1 berarti ada korelasi sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa semakin nilai Pearson correlation mendekati 1 atau -1, maka hubungan antara dua variabel adalah semakin kuat. Sebaliknya, jika nilai R atau Pearson correlations mendekati 0, berarti hubungan dua variabel menjadi semakin lemah. Sebenarnya tidak ada ketentuan yang benar-benar tepat mengenai angka korelasi tertentu menunjukkan tingkat korelasi yang tinggi atau lemah. Namun, hal berikut ini dapat kita jadikan pedoman sederhana bahwa jika angka korelasi di atas 0,5 maka menunjukkan korelasi yang cukup kuat, sedangkan jika di bawah 0,5 maka menunjukkan korelasi yang lemah. Yang kedua, selain besaran korelasi, tanda korelasi juga berpengaruh pada penafsiran hasil dalam penelitian ini, di mana tanda negatif pada tabel output SPSS menunjukkan adanya arah yang berlawanan, sedangkan tanda positif menunjukkan arah yang sama atau korelasi searah. Kemudian ada dasar keputusan dalam analisis korelasi bivariat Pearson. Ada 3 cara yang dapat kita gunakan sebagai pedoman atau dasar pengambilan keputusan dalam analisis korelasi bivariat Pearson ini, yaitu pertama dengan melihat nilai signifikansi, kedua membandingkan nilai R hitung, dan ketiga dengan melihat tanda bintang yang terdapat pada output program SPSS. Kemudian ada juga berdasarkan nilai signifikansi. Jika signifikansi kurang dari 0,05 maka terdapat korelasi antar variabel yang dihubungkan. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat korelasi. Berdasarkan nilai R hitung, jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka ada korelasi antar variabel. Sebaliknya, jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka artinya tidak ada korelasi antar variabel. Kemudian berdasarkan tanda bintang yang diberikan SPSS, jika terdapat tanda bintang 1 atau 2 pada nilai Pearson correlation, maka antara variabel yang dianalisis terjadi korelasi. Sebaliknya, jika tidak terdapat tanda bintang pada nilai Pearson correlation, maka antar variabel yang dianalisis tidak terjadi korelasi. Di sini tanda bintang 1 menunjukkan korelasi pada signifikansi 1%. Sedangkan tanda bintang 2 menunjukkan korelasi pada signifikansi 5%. Sekarang langsung saja kita akan melakukan uji korelasi bivariat Pearson.
Yang harus dipersiapkan adalah tabel R, aplikasi SPSS, dan juga data yang akan diuji. Di sini saya akan melakukan uji korelasi bivariat Pearson, yaitu untuk mengukur hubungan antara motivasi dan kompensasi dengan kinerja pegawai. Di sini sudah ada variabel X1, X2, dan Y. Kemudian kita klik variabel view, tuliskan di kolom name, yang pertama adalah X1, kemudian yang kedua adalah X2, dan ketiga adalah Y. Kita ubah decimals menjadi 0. Kita berikan label sesuai dengan variabel. Yang pertama adalah motivasi untuk X1, kompensasi untuk X2, dan kinerja pegawai untuk Y. Kemudian kita pindahkan data ke kolom X1, X2, dan Y di data view ya. Setelah itu kita klik analyze, correlate, bivariate. Kita pindahkan variabel ke dalam kolom variables. Kemudian kita checklist Pearson, two-thirds, dan flex signifikan. Nah, klik OK dan ini hasilnya. Ini hasilnya ya. Nah, berdasarkan nilai signifikansi itu dari tabel output di atas diketahui nilai signifikansi antara motivasi dengan kinerja adalah 0,002 ya. Di sini 0,002 itu lebih kecil dari 0,05 yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel motivasi dengan variabel kinerja. Kemudian selanjutnya hubungan antara kompensasi dengan kinerja itu memiliki nilai signifikansi itu sebesar 0,000, itu kurang dari 0,05 yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel kompensasi dengan variabel kinerja. Kemudian berdasarkan nilai R hitung Pearson correlation. Nah, diketahui nilai R hitung untuk hubungan motivasi dan kinerja adalah 0,796 dan lebih besar dari R tabel 0,576. Kita lihat R tabel di sini ya. Nah, di sini kita menggunakan signifikansi 0,05 dan di sini rumusnya adalah N-2. Di sini tadi jumlah responden ada 12 kurangi 2 yaitu 10. Jadi kita pertemukan antara 0,05 dan 10 dan hasilnya adalah 0,576. Nah, maka disimpulkan bahwa ada hubungan atau korelasi antara variabel motivasi dengan kinerja. Selanjutnya diketahui nilai R hitung untuk hubungan kompensasi dengan kinerja adalah sebesar 0,908 dan lebih besar dari R tabel tentunya ya, karena R tabel nilainya adalah 0,576, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan atau korelasi antara variabel kompensasi dengan variabel
kinerja. Karena R hitung atau Pearson correlation dalam analisis ini bernilai positif, maka itu artinya hubungan antara kedua variabel tersebut bersifat positif, atau dengan kata lain semakin meningkatnya motivasi dan kompensasi, maka akan meningkat pula kinerja pegawai. Kemudian di sini ada berdasarkan tanda bintang SPSS. Nah, dari output diketahui bahwa nilai Pearson correlation antara masing-masing variabel yang dihubungkan mempunyai 2 tanda bintang ya. Ini berarti terdapat korelasi antara variabel yang dihubungkan dengan taraf signifikansi. Oke, demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat.